ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid oleh Al-Allamah Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, sampai pada bab tentang at-tahdhir minal bid'ah. Ya, tahdzir atau peringatan dari bid'ah. Ar-risalatul ula, ya, risalah yang pertama, fi hukmil ihtifal bil mawalid an-nabawiyah wa ghairiha, tentang hukum memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau selainnya. Jadi bukan cuman memperingati hari kelahiran Nabi saja, tapi juga memperingati hari-hari yang lain. Misalnya kalau kita lihat orang-orang Syiah Rafidhah dahulu, di zaman mereka berkuasa, memiliki daulah namanya Daulah Fatimiyah, mereka memiliki maulid-maulid yang banyak, maulid Nabi SAW, dan mereka pencetusnya. Kemudian juga maulid Al-Hasan, Ali bin Abi Thalib, maulid Al-Hasan, maulid Al-Husain, maulid Fatimah, dan juga maulid raja-raja yang berkuasa. Ya, penguasa-penguasa mereka itu diperingati hari kelahirannya. Maka ini bukan cuma khusus maulid Nabi saja, tapi juga berlaku umum. Dan pernah kita bahas di majelis ini, ya, satu pembahasan khusus tentang maulid Nabi SAW. Ada rekamannya. Di sini apa di sini, ya? Bukan yang di mana? Hah? Al-Hikmah, ya. Al-Hikmah juga berarti, ya. Ya, yang panjang di sini, ya. Tapi nggak apa-apa, nanti insya Allah sebagian kita ulang beberapa poin-poin yang berkaitan dengan syubhat-syubhat tentang maulid Nabi. Tapi di sini kita baca dulu dari kitab ini. Kata beliau, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Kata beliau, faqad taqarrara as-su'al min kathirin an hukmil ihtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, telah banyak berulang-ulang pertanyaan diajukan tentang hukum memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qiyamilahu fi athna'i dzalik, dan tentang hukum berdiri di tengah-tengah acara maulid itu, atau yang dikenal oleh mereka dengan istilah mahallul qiyam, ya, di mana mereka berdiri, ya Nabi salam, itu berdiri. Nah, itu ada akidahnya, ada keyakinan tersendiri, yaitu mereka meyakini Nabi SAW hadir di majelis itu. Bahkan ada sebagian mereka yang katanya ngakunya melihat Nabi SAW hadir di majelis tersebut. Nah, ini pernah kita diskusi atau ya istilahnya mendebat mereka, karena mereka mungkin menolak dalil-dalil. Ya, kita ajak berpikir logis.
Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada hidup di tengah-tengah kita, maka apa kepentingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu muncul di zaman sekarang? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak muncul di zaman siapa? Sahabat. Padahal itu lebih urgent loh, ketika sahabat berselisih sampai akhirnya meletus perang Jamal, sampai akhirnya meletus perang Siffin. Itu fitnah di tengah para sahabat ketika itu. Ya, itu waktunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul untuk menengahi konflik tersebut. Tapi nggak pernah diriwayatkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berjumpa, mengaku berjumpa, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal beliau. Nggak ada. Bukan mimpi loh ya. Melihat Nabi dalam keadaan terjaga ini yang kita bahas. Tidak diriwayatkan sedikit pun. Tahu-tahu muncul di zaman belakangan, Nabi muncul. Ya kan? Ada orang-orang di zaman belakangan mengaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muncul. Apa urgensinya Nabi kok muncul di zaman sekarang? Ya, itu menjadi pertanyaan besar. Kemudian kita katakan kepada orang tersebut, kalau seandainya ketika peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan banyak yang memperingatinya. Mungkin di kampung sini ada yang mengadakan, di kampung sebelah ada yang mengadakan, ya kan, di daerah kecamatan lain ada yang mengadakan juga. Satu kota itu sudah berapa yang mengadakan? Banyak di waktu yang bersamaan. Ya, belum lagi kota lain, belum lagi provinsi lain, negara lain. Di waktu yang bersamaan mereka mengadakan peringatan Maulid Nabi. Maka pertanyaannya, Nabi hadir yang mana? Hah? Nah, itu kata mereka. Kata mereka, Nabi mampu hadir di Nabi mampu hadir di semua tempat tersebut. Kenapa? Karena kata mereka, Nabi itu ibarat cahaya matahari. Cahaya matahari ketika bersinar, maka yang menyinari, yang kena sinarnya masa satu tempat dok, semua tempat. Dan Nabi itu lebih nur ala nur, ya kan? Cahaya di atas cahaya gitu. Maka kita katakan, kita berterus, iya terus, tapi gimana caranya? Masa Nabi bolak-balik dari satu majelis? Sudah nggak usah mikirkan caranya bagaimana. Ya, Nabi mampu seperti itu. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apa kata dia? Nggak mungkin. Ditolak sama dia. Karena ketika Allah turun, bagaimana dengan belahan bumi yang lain? Kok bisa Nabi SAW diyakini seperti itu, sedangkan Allah Azza wa Jalla nggak bisa? Ya kan? Ini kontradiksi mereka. Mereka menolak Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia dengan akal mereka. Tapi ketika Nabi SAW, mereka mengatakan sudah nggak usah dipikirkan bagaimananya, imani saja. Itu harusnya untuk siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini disebut dengan mahallul qiyam. Ada khurafat dari sebagian habib-habib sufi, di mana ada kisah katanya seorang ketika dibacakan maulid atau ketika mahallul qiyam, di mana para hadirin mereka semua berdiri, ada satu orang yang nggak mau berdiri. Nah, lihat itu ceramahnya di YouTube itu. Ya, orang ini setelah itu lumpuh, nggak bisa jalan sama sekali. Mau wedi ape wong. Dibeten-beteni ngono. Baik. Kemudian mereka berdiri, wa ilqa'is salam alaihi. Kemudian di acara maulid itu mereka mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Karena Nabi hadir di situ, maka mengucapkan salam kepada beliau. Wa ghairi dzalik mimma yuf'alu fil maulid. Dan perkara-perkara lain yang dikerjakan oleh mereka tatkala maulid. Wal jawab an yuqal. Maka jawabannya adalah la yajuzul ihtifalu bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ghairihi. Tidak dibolehkan memperingati peringatan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula selainnya. Ada tuduhan dari mereka, tuh buktinya di Saudi katanya, wallahu a'lam, ada Maulid bin Baz, ada Maulid Albani. Kok nggak kalian ingkari? Maka kita katakan, ya kita nggak pernah tahu ada maulid-maulid seperti itu. Kalaupun memang benar terjadi seperti itu, kita ingkari juga. Ya, kita nggak terus kemudian tebang pilih, kalau ini boleh, ini nggak boleh, enggak.
Kalau memang terjadi demikian, kita ingkari juga, kita katakan bahwa itu adalah peringatan yang bid'ah. Meskipun yang diperingati adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, ya, diperingati hari kelahirannya, iya itu bid'ah. Kita berlepas diri dari orang-orang demikian. Kata beliau, li'anna dzalika minal bid'il muhdatsati fid din. Karena itu semua termasuk bid'ah, perkara yang diada-adakan di dalam agama. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alhu. Dan demikian juga karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengerjakannya. Wala khulafa'uhur rasyidun. Demikian pula para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah mengerjakan demikian. Wala ghairuhum minas sahabati ridwanullah 'alal jami'. Tidak pula dikerjakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya, tidak ada satupun, semuanya tidak ada yang melakukan hal tersebut. Walat tabi'un lahum bi ihsan fil qurunil mufaddalah, dan tidak pula dikerjakan oleh para tabi'in yang berada di generasi-generasi terbaik. Maka kok bisa ada suatu amalan yang kata mereka ini amalan yang baik, bahkan keutamaannya luar biasa katanya, kok bisa terluput dari sahabat Nabi dan para tabi'in, padahal mereka adalah orang-orang yang paling semangat mengerjakan agama ini. Tidak ada satu amalan yang mereka tahu di situ mendapatkan pahala yang banyak kecuali mereka masuk mengerjakan amalan tersebut. Mereka berlomba-lomba di situ. Ya, sudah tidak diragukan lagi bagaimana semangat para sahabat Nabi SAW dalam beribadah kepada Allah. Tapi kok bisa nggak kepikiran mereka? Kok bisa tidak ada satupun di antara mereka yang mengerjakannya? Kok terlewatkan semua, miss semua? Makanya ini salah satu bantahan kita yang paling telak kepada mereka. Kalau mereka membawakan dalil tentang maulid Nabi, mereka bawakan 1000 ayat, 1000 hadis tentang maulid Nabi, pertanyaan kita cuma satu: apakah para sahabat tidak tahu tentang ayat itu? Kalau mereka menjawab, nggak tahu ayat ini. Tuh, itu apa sih? Para sahabat nggak tahu ayat itu. Kalau mereka mengatakan nggak tahu, kita yang tahu. Nah, ini nggak usah diladeni sudah. Stres tingkat tinggi ini. Kalau mereka mengatakan tahu dong para sahabat, karena ayat Al-Quran turun di zaman mereka. Mereka yang mendapatkan pengajaran langsung tentang ayat Al-Quran dari Nabi SAW, maka mereka tahu tentang ayat itu. Nah, pertanyaan kedua, apakah para sahabat memahami ayat itu seperti pemahamanmu? Bahwasanya itu adalah dalil disyariatkannya maulid Nabi. Jadi salah satu pendalilan mereka, kata mereka ada dalil maulid Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah bifadlillah, dengan karunia dari Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaklah mereka bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Tuh, kita disuruh bergembira dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, Nabi SAW itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Tuh, Nabi itu rahmat, dan kita diperintahkan untuk bergembira dengan rahmat Nabi, dengan rahmat itu, yaitu Nabi SAW. Maka ini bentuk kegembiraan kita. Ayat surat Yunus ayat 58. Maka itu bentuk kegembiraan kita, yaitu dengan memperingati hari kelahiran Nabi, karena kita gembira. Maka bantahannya yang pertama, Allah mengatakan wa ma arsalna, tidaklah kami mengutusmu. Bukan kelahiran Nabi, tapi diutusnya Nabi SAW. Sedangkan yang kalian peringati adalah hari kelahiran Nabi. Kemudian yang kedua, para sahabat tahu nggak ayat itu, surat Yunus ayat 58 tadi? Tahu para sahabat. Apakah mereka memahami ayat itu seperti yang kau pahami, bahwa itu adalah dalil memperingati maulid Nabi SAW? Kalau seandainya itu yang mereka pahami, tentu mereka yang melakukan lebih dahulu daripada kita.
Akankah Anda mengatakan bahwa para sahabat nggak kepikiran kalau itu ayat tentang maulid? Ya kan? Iya, para sahabat tahu ya ayat itu, cuman mereka nggak kepikiran kalau ayat itu bisa dipakai dalil sebagai peringatan maulid Nabi. Sakmono akene sahabat gak kepikiran sama sekali. Ya wis tabiin wis. Luwe akeh maneh lho tabiin ini. Segitu banyak sahabat dan tabiin, nggak ada yang kepikiran kalau itu adalah dalil memperingati maulid Nabi SAW. Terus kemudian datang orang-orang sekarang mengatakan itu dalilnya maulid Nabi SAW. Ya. Makanya kita mikir kalau sahabat hidup di zaman kita sekarang, ya, apakah mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain? Iyo yo, gak kepikiran awak dewe yo, ya kan? Gak kepikiran awak dewe, opo gak dhisik ngadakno maulid Nabi, kalah mbek wong-wong iki, ya kan? Nang dia kon iki, nggak mungkin. Nah, maka tidak pernah mereka mengerjakan maulid Nabi. Kemudian mereka mengatakan, oh iya, para sahabat itu nggak butuh dengan peringatan maulid Nabi karena mereka sudah cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fungsinya maulid Nabi itu adalah untuk mengajak kaum muslimin agar mencintai Nabi, sehingga dibacakan kepada mereka sirah nabawiyah. Kan di acara maulid itu agendanya adalah dibacakan sirah, katanya dibacakan sirah nabawiyah, diceritakan tentang maghazi atau keistimewaan Nabi, agar kaum muslimin yang nggak ketemu sama Nabi, mereka cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat kalau dikatakan tidak butuh untuk diingatkan tentang cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini keliru besar. Karena kita dapati di akhir masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak di antara kaum muslimin yang mereka sejatinya sudah jadi sahabat, tapi karena mereka di akhir masa Nabi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, mereka jadi apa? Jadi murtad. Sebagian di antara mereka mengikuti nabi-nabi palsu. Tuh di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu, ya enggak, Musailamah Al-Kadzab itu di zaman awal-awal Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kok bisa mereka beriman kepada Musailamah Al-Kadzab? Berarti menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang. Nah, perlu nggak harusnya diperingatkan atau diadakan maulid Nabi untuk supaya mereka mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Perlu kan? Perlu. Tapi gak kepikiran sahabat. Iya yo, rongono dhisik ngadain maulid, ya, supaya nggak ada yang jadi pengikutnya Musailamah. Nggak ada yang kepikiran kayak gitu kok. Ya, maka dusta kalau dikatakan ini untuk supaya kaum muslimin mencintai Nabi. Padahal hakikatnya ketika peringatan maulid Nabi betul dibacakan sirah, tapi dibacakan dalam syair-syair atau puisi-puisi berbahasa Arab. Paham enggak orang-orang? Paham, pokoknya mari oleh berkah. Itu tujuannya kayak gitu sudah. Mau paham nggak paham yang disampaikan apa, pokoknya mulai oleh pokoknya. Maka ini nggak benar. Wahum a'lamun nasi bis sunnah, kata beliau. Padahal para sahabat, para tabi'in, mereka itu adalah orang-orang yang paling paham, paling tahu tentang sunnah. Wa akmal hubban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para tabi'in, mereka adalah orang yang paling sempurna kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mutaba'atan li syar'ihi mimman ba'dahum. Dan mereka orang yang paling ittiba. Para sahabat adalah orang-orang yang paling ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kaum muslimin yang datang setelahnya. Wa qad thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun ay mardudun alaihi. Barang siapa yang membuat perkara-perkara yang baru fi amrina, dalam urusan kami, maksudnya kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menafsirkan hadis ini dalam Fathul Bari, fi amrina ay fi dinina, dalam perkara agama kami.
ma laisa minhu, padahal itu bukan termasuk bagian dari agama, fahuwa raddun, maka tertolak, tidak diterima oleh Allah sebagai amal ibadah. Kalau ada yang mengatakan juga ini bukan ibadah, tapi ini adalah sarana, ya, sarana dalam rangka untuk mengenalkan Nabi SAW kepada kaum muslimin, memupuk rasa cinta kepada Nabi SAW kepada kaum muslimin. Maka kita katakan, kalau memang itu bukan ibadah, apakah ketika seorang mengerjakannya dia tidak berharap sama sekali pahala dari Allah? Nggak mungkin. Mereka mengerjakan hal tersebut dengan harapan mereka mendapatkan pahala, mendapatkan syafaat dari Nabi, bukan dari Allah kalau menurut keyakinan mereka. Ya, maka ini dusta. Mereka menganggap peringatan Maulid Nabi SAW sebagai bentuk ibadah. Dan perlu kita beritahukan, ketika kita membahas hal-hal demikian, tujuannya adalah hanya sebatas untuk mengedukasi, memperingatkan kaum muslimin. Sudah sebatas itu. Tidak ada dalam sunnah atau tidak ada dalam ajaran kita untuk mensabotase atau mungkin memaksa kaum muslimin, ya, agar mereka tidak memperingati Maulid Nabi SAW. Nggak boleh. Misalnya ada tetangga mau mengadakan peringatan Maulid Nabi, ya kan, pasang terop, kemudian Anda tahu hukumnya bid'ah, teropnya dirubukno, boleh nggak? Nggak boleh. Kemudian disabotase, listriknya dipateni, jebret, gitu. Boleh? Nggak boleh. Ya, haram hukumnya. Itu bukan wilayah kita. Mengingkari kemungkaran dengan tangan bukan wilayah kita. Terus gimana Ustadz? Kan katanya bid'ah. Ya sudah, barok, berlepas diri. Ya, berlepas diri, tidak ikut campur, ikut andil apapun yang ada di dalamnya. Sama sekali tidak ikut-ikutan. Namun membiarkan mereka sudah. Ini yang kita terapkan. Nah, kok yang seperti ini masih saja mereka menganggap kita ini radikal, memaksakan pendapat. Enggak, kalau memaksakan pendapat, maka ustadz-ustadz ini, ustadz-ustadz yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, pasti akan memerintahkan kalau nemu maulid, rubuhkan teropnya, matikan listriknya, hancurkan sound systemnya, ya kan? Apalagi, ya, kalau ada yang mau datang, halangi, ya, diblok jalannya, ditutup, nggak boleh masuk gitu, ya, bubarkan gitu. Pernah dengar kayak gitu? Nggak ada. Ya, kita cuma menjelaskan hukum. Kalaupun tetap dilakukan, ya sudah. Nah, itu kebalikannya gitu akhirnya. Kenapa? Ya kan doa. Iya kan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya acara maulid itu di rumah kita ya. Ya masalah doanya kan kepada Allah. Iya. Tapi doa yang lebih bagus adalah semoga mereka dapat hidayah. Iya. Kalaupun hujan tetap ada yang tetap. Iya. Hujan-hujanan apa tetap itu, nggak menyurutkan mereka, itu luar biasa. Doakan mereka mendapatkan hidayah. Adapun pakai cara-cara memaksakan seperti itu salah. Makanya kita menolak kalau kita dituduh memaksakan pendapat kepada orang lain. Enggak, kita hanya menjelaskan hukum. Ya, kita hanya menjelaskan hukum. Soal diterima atau tidaknya ya sudah. Kita mengatakan, antum misalnya mengatakan rokok itu haram. Kita jelaskan hukumnya, kita jelaskan dalil-dalilnya. Apakah keluar dari kajian ada orang ngisep rokok, langsung antum ambil rokoknya, antum buang gitu? Ya, kalau itu di rumah antum, iya nggak apa-apa. Kenapa? Iya, kalau itu rokokannya di rumah antum, jedal-jedul di rumah antum, nggak apa-apa. Itu langsung antum ambil, antum matikan. Karena itu wilayah antum. Antum punya wewenang di situ untuk mengingkari kemungkaran dengan tangan. Bukan dikaplok maksudnya, bukan. Artinya dengan take action. Ya, dengan mengambil tindakan. Itu boleh. Nah. Kemudian waqala fi haditsin akhar,
Nabi SAW berkata dalam hadis yang lain, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Ya, sunnah di sini artinya dengan ajaranku. Bukan sunnah yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Sunnah di sini pengertiannya lebih umum, yaitu apa-apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang dibawa oleh Nabi SAW, maka itu pegang erat, baik akidah atau ibadah, akhlak dan yang lainnya. Dan sunnah yaitu nilai-nilai ajaran-ajaran yang datang dari para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Bukan berarti di sini maknanya sunnahnya Nabi dengan sunnahnya para sahabat itu berbeda, enggak. Sama, sunnahnya Nabi dengan sunnahnya para sahabat itu sama. Tapi dibedakan, kata para ulama, untuk menunjukkan bahwasanya para sahabat itulah yang mewarisi sunnah Nabi SAW sepeninggal Nabi. Maka ikuti sunnah mereka, ikuti ajaran mereka, ikuti nilai-nilai yang datang, pemahaman yang datang dari para sahabat, ikuti. Karena itu sunnahku juga. Karena yang paling paham tentang sunnah Nabi adalah ya murid-muridnya Nabi, yaitu para sahabat Nabi SAW. Itu yang paling tahu tentang sunnah Nabi. Makanya Allah mempersyaratkan keimanan seseorang harus seperti keimanannya para sahabat. Kata Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, dalam surat Al-Baqarah. Seandainya mereka beriman seperti keimanan kalian. Kalian di sini siapa? Ketika ayat ini turun, para sahabat. Ya, seandainya mereka beriman, cukup mereka beriman toh? Enggak. Seperti keimanan kalian. Maka mereka berada di atas jalan petunjuk. Kata Nabi, tamassaku biha, pegang erat sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Ini yang dinamakan majaz, kinayah. Nah, kalau gini baru kita pakai majaz. Karena kalau kita pakai literal, nggak bisa dipahami, nggak ada maknanya berarti. Kalau dikatakan pegang atau gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian, kalau Anda memahami kalimat ini dengan tekstual, apa maknanya? Ada Sahih Bukhari, antum gigit protol untune. Ya, ini Sahih Bukhari, ini kan sunnah Nabi, Ustaz. Iya, kata Nabi suruh gigit dengan gigi geraham kalian. Tambah Sahih Muslim, ya kan? Tambah Ashabus Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, digigit semuanya. Enggak gitu. Kalau gitu nggak bisa dipahami kalimatnya. Maka ketika nggak bisa dipahami kalimatnya, barulah kita tahu bahwa itu majaz. Artinya, gigit ajaran Nabi dengan gigi geraham, karena gigi geraham ini adalah cokotan yang paling kuat. Apa cokotan? Gigitan yang paling kuat, cengkeraman yang paling kuat adalah dengan gigi geraham. Kenapa harus paling kuatnya? Karena di akhir zaman, sepeninggal Nabi SAW, banyak orang-orang yang ingin mencabut sunnah dari diri Anda, mencabut hidayah sunnah dari diri Anda. Banyak yang ingin mencabutnya. Maka jangan kau lepaskan sunnah itu. Pertahankan dengan gigi geraham. Ini seakan-akan gigitan yang paling kuat dengan gigi geraham. Artinya jangan sampai lepas itu. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Fafi hadainil haditsaini tahdzirun syadidun min ihdatsil bid'ah. Maka dari dua hadis tadi, kata beliau, itu adalah peringatan yang keras, peringatan yang tegas akan perkara-perkara baru, yaitu bid'ah. Memunculkan perkara-perkara bid'ah. Wal amali biha, peringatan untuk tidak mengamalkan bid'ah. Wa qad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin, padahal Allah telah mengatakan di dalam kitabnya yang terang benderang, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang didatangkan Rasul
dibawa Rasul kepada kalian, ambil. Yakni sunnah-sunnah yang diajarkan Rasul kepada kalian, ambil. Itu pun kita nggak mungkin bisa mengerjakannya secara total, jamaah. Dalam satu hari saja berapa banyak sunnah-sunnah yang memang itu ada dasarnya, ada dalilnya dari Nabi, kita tinggalkan. Karena kelalaian kita, karena kelupaan kita, ya karena kita disibukkan dengan dunia, atau memang karena kita nggak tahu, nggak punya ilmunya. Banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang kita tinggalkan. Zikir saja, kalau diurut dari mulai melek mata sampai merem lagi, banyak atau enggak? Banyak. Ya, zikir bangun tidur, zikir masuk kamar mandi, zikir ketika bercermin, ketika memakai pakaian, ketika makan, ketika keluar rumah. Tuh, belum lagi zikir pagi petang. Apalagi di hari Jumat ini membaca surat Al-Kahfi, di sore harinya setelah asar, berdoa kepada Allah karena itu waktu yang mustajab, memperbanyak sholawat. Banyak kita tinggalkan, keteteran kita ini saking banyaknya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja apa yang telah diajarkan Nabi SAW, sudah itu ikuti. Dan jangan kalian memunculkan perkara-perkara yang baru, faqad kufitum. Kalian sudah dicukupi dengan sunnah Nabi, gak kurang. Malah apa? Keteteran. Itu yang sahih. Apalagi memunculkan perkara-perkara yang baru, nggak ada tuntunannya dari Nabi. Gini loh jamaah, antum mengamalkan sunnah yang itu asli dari Nabi SAW, antum amalkan, zikir pagi petang misalnya. Ketika antum amalkan, jamin nggak antum sudah dapat pahala dari zikir itu? Belum jamin. Bisa jadi zikir antum nggak diterima sama Allah. Bisa jadi ibadah yang antum kerjakan yang sesuai sunnah, bisa jadi nggak diterima sama Allah. Apalagi yang nggak ada apanya, nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya saja belum tentu diterima. Nabi Ibrahim makanya sampai berdoa ketika membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail alaihissalam. Ada dalilnya nggak Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu? Maksudnya ada perintahnya nggak dari Allah? Ada, bukan ngarang-ngarang dewe. Jangan dianggap Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu bid'ah, ya, nganggur-nganggur sama Ismail. Timbangi kau nak kerjaan bangun Ka'bah yuk. Enggak, itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka kerjakan perintah itu. Setelah mengerjakannya, apa yang mereka ucapkan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ini. Padahal itu ada dalilnya. Apalagi yang nggak ada dalilnya. Setelah mengerjakan bid'ah, terus kemudian berdoa Rabbana taqabbal minna, belas gak cocok, gak connect, gak kongruen kalau dulu bahasa sekolah itu, gak nyambung. Ini amalan bid'ah, tapi doanya Rabbana taqabbal minna enggak, karena Nabi mengatakan fahuwa raddun, tertolak. Kemudian waqala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul agar mereka waspada, hati-hati apabila Allah timpakan kepada mereka fitnah, yaitu musibah, bala, atau Allah timpakan kepada mereka di akhirat siksa yang pedih. Ini ayat dipakai sama Imam Malik ketika ada orang yang berbuat bid'ah ngambil miqat di Masjid Nabawi. Ya, mau miqat haji umroh, bukan di Dzulhulaifah, bukan di Bir Ali, tapi ngambil miqatnya di Masjid Nabawi. Karena dia mengira Masjid Nabawi lebih mulia daripada Bir Ali. Ya benar, ya enggak? Mana yang lebih mulia? Masjid Nabawi atau Bir Ali? Masjid Nabawi. Sholat di sana berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Di Bir Ali enggak dapat. Bukan enggak dapat pahala, maksudnya enggak dapat seperti Masjid Nabawi. Ya, kemuliaannya banyak di Masjid Nabawi. Kenapa kita enggak mikot di situ saja? Kok mikotnya di Bir Ali? Kata Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan
la taf'al, jangan kau lakukan itu. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Aku khawatir kau akan tertimpa fitnah, tertimpa musibah, bala, dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, wa ayyul fitnah? Fitnah apa yang akan aku dapatkan? Dosa apa yang aku dapatkan? Mosok nang Masjid Nabawi dosa. Ngono. Sama pola pikirnya seperti orang-orang sekarang. Masa baca sirah, baca sholawat, memuji-muji Nabi, kok dosa? Jangan ngelihat itunya. Sama ini tadi, masa ke Masjid Nabawi kok dosa? Yang dosa itu zina, khomer, judi, riba, iya itu dosa. Ini ke Masjid Nabawi, ngambil mikot, terus melaksanakan umroh, kok malah dapat dosa? Dosa apa kata dia? Dia mengatakan, wa ayyuf, kata Imam Malik, wa ayyu fitnatin a'zam min annaka tara qad sabaqta ila fadilah lam yasbiqha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa mana yang lebih besar tatkala engkau menganggap dirimu lebih tahu tentang suatu keutamaan yang Nabi tidak tahu keutamaan itu. Kau menganggap ngambil mikot di Masjid Nabawi lebih utama daripada di Bir Ali, kan? Nabi tahu nggak itu? Kalau kau katakan Nabi nggak tahu, wah kising Rasul sopo loh? Kau apa Nabi SAW? Kalau kau mengatakan Nabi tahu tentang keutamaan itu, mikot di Masjid Nabawi lebih afdol daripada di Bir Ali. Kalau Nabi tahu, kenapa Nabi nggak ngambil mikot di Masjid Nabawi? Kenapa Nabi ngambil mikotnya di Bir Ali? Nggak mungkin. Jaraknya dekat kok antara Masjid Nabawi dengan Bir Ali. Maka kemudian Imam Malik membawakan ayat ini, surat An-Nur ayat 63. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Nabi memerintahkan ngambil mikot di Bir Ali, gak gelem, ya, malah maunya di Masjid Nabawi. Ini menyelisihi Nabi. Hati-hati apabila Allah timpakan kepadanya fitnah, musibah, bala, malapetaka, atau Allah timpakan di akhirat siksa yang pedih. Wa qala subhanahu, kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah ada suri tauladan, contoh yang terbaik untuk kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka suri tauladan, contoh yang terbaik Nabi. Nah, Nabi itu jangan cuma ditiru yang sesuai dengan keinginan-keinginan kita, yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah, Nabi itu uswatun hasanah, maka Nabi itu contoh yang terbaik. Yang ditiru sama Nabi SAW cuman yang sesuai dengan hawa nafsunya saja, yang cocok-cocok saja diambili. Adapun yang nggak cocok, nggak diterima sama mereka. Namanya nyontoh Nabi itu totalitas. Jangan kayak prasmanan. Ini bukan prasmanan. Kalau prasmanan, iya, mana yang antum suka antum ambil, yang nggak antum suka jangan diambil, mubadzir nanti. Ya kan, kalau sistemnya sebagian orang kan sikat KB. Ya, ada prasmanan 10 macam makanan jupuk KB. Urusan suka nggak suka urusan buri belakangan. Yang penting ngambil dulu. Akhirnya beneran yang suka cuman segelintir saja, yang lain nggak suka dia, atau mungkin suka tapi karena takut mau makan, kolesterol lah, asam urat lah, nggak berani makan. Akhirnya apa? Buang, mubadzir. Ini bukan prasmanan. Suka nggak suka, kalau itu datang dari Nabi SAW harus apa? Harus diambil. Itu konsekuensi dari ucapan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suka nggak suka harus diambil. Baru kemudian mampu atau enggak. Nah, ini baru pertimbangannya, bukan suka nggak suka, mampu atau enggak. Kalau nggak mampu, iya dapat rukhsah, dapat keringanan. Tapi kalau suka nggak suka itu bukan alasan. Cocok nggak cocok. Saya ini cocok sama konsepnya Nabi SAW. Cuman dalam masalah ini saya nggak cocok. Kok nggak oleh? Iya. Itu menunjukkan bahwasanya kau hanya mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tapi nggak tahu konsekuensinya apa. Ya, kayak sebagian akhwat misalnya, saya cocok dengan semua sunnah Nabi SAW.
kecuali poligami. Ini nggak setuju saya ini. Seandainya nggak pernah ada sunnah seperti ini, ini bisa kufur. Mampu nggak mampu, baru saya cocok, sepakat dengan menerima semua dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ini saya nggak mampu. Berdosa nggak? Enggak. Tapi ya dipersiapkan kemampuannya gitu loh. Kalau nggak mampu ya dimampu-mampukan. Kemudian waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, yaitu sahabat Nabi, dan baik dari kalangan muhajirin atau dari kalangan al-ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Ini yang dimaksud kita. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di antara ayat ini. Yang mengikuti para sahabat dengan ihsan. Ihsan maksudnya adalah itqan, dengan teliti, dengan detail, dengan tekun dia mengikuti sahabat. Sampai-sampai dibahasakan oleh para ulama, kita mengikuti sahabat bukan cuma sekedar arahnya saja. Sahabat ke utara, kita ikut ke arah utara. Yang penting ikut arahnya sahabat. Enggak. Namanya bi ihsan itu adalah dengan teliti sampai sak jejak-jejak kakinya sahabat, nek isok sikilmu ngidek kono pisan. Paham ya? Ini ada jejaknya sahabat. Tek. Ya, ngecap jejaknya. Di padang pasir ngecap jejaknya. Nah, sikilmu pasno kono pisan. Ketika melangkah, kaki ngupaskan situ juga. Pas. Gitu. Ustaz, yang penting lah mengarah kono. Wah, ini enggak itqan berarti, enggak ihsan berarti. Ya, berarti dia setengah-setengah mengikuti sahabat ini. Yang penting pokoknya ke arah utara, tidak. Ini dibahasakan oleh para ulama seperti itu, sehingga kita mengikuti para sahabat dari setiap detail-detail yang mereka yakini. Ya, para sahabat maksudnya, bukan individu-individu. Karena namanya individu-individu sahabat, bisa salah nggak? Bisa. Kalau per individunya sahabat bisa terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan. Adapun kesepakatan para sahabat, ini yang dikatakan manhaj salaf, yaitu poin-poin yang disepakati oleh para sahabat Nabi, tidak ada silang pendapat di antara mereka. Ya, nggak perlu kita munculkan semua pendapatnya. Abu Bakar pendapatnya gimana, Umar pendapatnya gimana, Utsman pendapatnya gimana, nggak perlu. Ketika ada satu orang sahabat yang berpendapat dan tidak ada sahabat lain yang mengingkarinya, maka itu sudah dikatakan sebagai ijma. Gak perlu diabsen siji-siji. Oh, itu kan ucapannya Abdullah bin Abbas, itu kan pendapatnya Abdullah bin Abbas. Iya, Abu Bakar belum tentu kayak gitu. Loh, kalau Abu Bakar belum tentu kayak gitu, pasti Abu Bakar punya apa? Punya pendapat sendiri yang menyelisihi pendapatnya Abdullah bin Abbas tadi. Pasti itu. Sebagaimana ketika zaman Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ketika memutuskan untuk pergi dari Makkah menuju ke Irak, menuju ke Basrah, ke Irak, karena di sana ada pendukungnya yang akan membaiat Al-Husain. Itu pendapatnya Al-Husain. Ternyata ada sahabat lain yang mengingkari, Abdullah bin Umar, ya kan, Abdullah bin Abbas dan sahabat-sahabat yang lain berusaha untuk mencegah Al-Husain untuk tidak berangkat. Nah, ini berarti apakah sikapnya Al-Husain ini adalah manhaj salaf? Artinya boleh kita jadikan sebagai pegangan, kan ada salafnya, Ustaz. Apakah kayak gitu? Enggak, ini berarti bukan ranah yang disepakati. Ya, bukan ranah yang disepakati. Karena ada sahabat lain yang menyelisihinya. Maka kita diperintahkan mengikuti para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Yakni mereka ridho dengan apapun yang disyariatkan Allah kepada mereka, dan Allah ridho kepada mereka. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim.
dan Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk di dalam ayat ini. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun ketika Nabi Haji Wada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, hari Arafah. Insyaallah kisahnya sudah masyhur, di mana Nabi bertanya kepada para sahabat, ala hal ballaghtu, sudahkah agama ini aku sampaikan kepada kalian semuanya? Adakah bagian agama ini yang belum aku sampaikan? Kelupaan gitu misalnya. Maka para sahabat semuanya yang hadir ketika itu mengatakan, bala ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, semua wahyu Allah sudah kau sampaikan, semua ajaran Islam sudah kau sampaikan, tidak ada yang tersisa. Maka kemudian Nabi mengacungkan jarinya ke atas, ya, wa asyara biyadihi ilas sama. Nabi mengisyaratkan jarinya menuju ke atas sebagai isyarat bahwa Allah di mana? Di atas. Ya, karena katanya kalau Allah di mana-mana harusnya muter-muter jarinya. Allah di mana-mana. Tapi Allah di atas. Nabi mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah persaksikan, ya Allah persaksikanlah, persaksikanlah. Artinya aku sudah tuntas menyelesaikan tugasku sebagai seorang utusan Allah. Maka Allah turunkan ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, menunjukkan sudah sempurna. Nah ternyata setelah Nabi wafat ada ajaran Islam yang baru, ada ibadah baru, ada wirid baru, ada akidah baru. Berarti yang salah siapa? Nabi atau Allah yang gesusu menurunkan ayat? Hah? Yang salah siapa? Loh, kok ada mikir antum? Loh, Allah. Yang salah yang bikin-bikin ajaran baru. Katanya kesusu Pak Ustaz, kesusu menurunkan ajaran. Loh lah iya, kan tuduhannya kan gitu kan. Konsekuensinya kan gitu. Ketika ada ibadah baru setelah ayat ini turun, ya, ada wirid baru, ada akidah baru, tuh itu Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah munculnya kapan? Setelah ayat ini turun. Maka pertanyaan kita, apakah Nabi yang keliru karena Nabi ngaku-ngaku sudah menurunkan, sudah menyampaikan agama ini, padahal masih ada yang belum disampaikan Nabi kan? Atau yang keliru Allah Subhanahu wa taala kesusu menurunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum, kesusu menyempurnakan agama, padahal ada agama yang belum disampaikan Nabi SAW. Yang salah siapa berarti? Mereka yang bikin-bikin agama. Masa Allah yang salah, Rasul yang salah? Nggak mungkin ya, ini dalil telak tentang haramnya bid'ah. Makanya Imam Malik menggunakan ayat ini untuk menuduh atau mengatakan mereka yang berbuat bid'ah sama saja menuduh Nabi apa? Mengkhianati risalah. Ya, kata Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Barang siapa yang mengada-ngadakan bid'ah di dalam agama yang dia mengira itu kebaikan hasanah, maka dia telah menuduh Nabi SAW berkhianat. Ya, belum diajarkan, ngaku-ngaku kepada Allah sudah diajarkan semuanya. Ngapusi, mengkhianati risalah, korupsi ayat, ya, korupsi agama. Ya. Maka kata Imam Malik, dia mengkhianati risalah. Wal ayat fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat-ayat yang semisal dengan ini itu sangatlah banyak. Baik, kita cukupkan sampai paragraf ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Untuk kajian pengganti dari sifat sholat Nabi, ada beberapa opsi dari ikhwan, yaitu kitab Hilyah Thalibil Ilm.
dengan syarahnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Atau itu tema tentang adab, ya, adab penuntut ilmu. Atau tema yang berkaitan dengan manhajiyah, itu kita sarankan kitab Kun Salafiyan Alal Jadah. Itu soalnya sudah ada banyak terjemahnya ya. Jadilah Salafi sejati. Itu insya Allah sudah banyak dan selama diterjemahkan, insya Allah ada di toko-toko buku. Sehingga mungkin kalau yang mau nyimak enak bisa nyimak. Ya, karena kalau ini sudah terlanjur nggak ada terjemahnya. Jadi yang nyimak cuman yang bisa bahasa Arab. Ya, tapi kalau Kun Salafiyan Alal Jadah ada terjemahnya, judulnya Jadilah Salafi Sejati. Ya, tapi nanti nggak tahu apa yang kita pakai. Insya Allah nanti diumumkan. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Salam. Tentang tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang doa yang tidak akan diterima, tentang amalan bid'ah. Jadi mereka yang melakukan amalan bid'ah gabung berdoa dengan khusyuk dan dengan keyakinan tetap tertolak semua Pak Ustaz. Bid'ahnya. Tapi doanya enggak. Loh, doa yang lain misalnya dia doa untuk diberi kesehatan. Ya, maksud saya dalam rangka merayakan kebid'ahan itu Pak Ustaz. Lah iya, mereka kan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maksudnya, ya Allah terimalah amalan-amalan kami. Maka yang bid'ah tadi nggak bakalan diterima. Tapi kalau ada amalan-amalan lain yang sesuai dengan dalil, ya itu masuk dalam rangkaian doa tadi, insya Allah diterima sama Allah. Ya kan? Mungkin dia sholat, dia puasa di bulan Ramadan. Mungkin maksudnya gini. Tapi dalam acara kebid'ahan itu ada seperti Maulid Nabi, ya, peringatan terakhir mereka berdoa. Tapi doanya ya benar-benar doa yang sesuai ajaran Nabi. Ya kalau doa itu memang dimanapun dia berdoa bisa. Kita nggak masalahkan doanya. Dia mau berdoa dimanapun, entah di di kendaraan atau di acara yang bid'ah atau acara yang sunnah, doa bebas dimanapun. Tadi yang kita bahas itu adalah amalan bid'ah yang dia kerjakan, meskipun dia berdoa tetap nggak diterima. Amalannya nggak diterima. Tetap tidak diterima. Tapi doanya dia bisa jadi dia berdoa kepada Allah kan secara umum, ya Allah terimalah amalan-amalan kami. Nah ternyata dia punya amalan-amalan lain yang sesuai sunnah. Dia sholat, dia puasa, ya, maka itu termasuk dari doa yang dia panjatkan, minta supaya diterima amalannya. Ya semoga diterima amalannya. Tapi bid'ahnya tadi tidak akan diterima karena Nabi mengatakan mardud, tertolak. Itu bukan amal soleh. Bukan gini, Ustaz. Di dalam itu bisa dia membagikan makanan. Nah, membagikan makanannya ini apa diterima, Pak? Loh iya, semua rangkaian-rangkaian. Sedekah kan dia? Berarti kan sedekah. Iya, dia sedekah pada perkara yang bid'ah. Ya kan, sedekah pada perkara, mengkhususkan sedekah pada perkara-perkara yang bid'ah. Nah, itu sama saja, mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan Nabi SAW. Bahkan juga ada unsur mensupport kebid'ahan tersebut. Allah melarang hal tersebut, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Namanya bara', berlepas diri yang tadi kita katakan, yaitu tidak ada ikut andil sama sekali. Ya meskipun ya cuman Ustaz nyumbang air minum. Ya, saya nggak ikut, cuman nggak nyumbang air minum, ya podo wae melok itu. Sama saja di situ ada keikutsertaan. Ya harus secara total. Enggak. Tapi dipaksa sama warga ini, suruh harus nyumbang itu. Ya. Nah maka bilang, ya nggak apa-apa, karena itu bentuknya pemaksaan. Aku berikan kepadamu, namun ini bukan sebagai acara tersebut. Saya niatkan ini adalah untuk kas kampung misalnya. Berarti mengingkari Pak Ustaz. Iya. Tapi karena dipaksa tadi, katakan kepada dia, ini bukan untuk peringatan Maulid Nabi, tapi ini untuk kas kampung. Berarti kalau dia menyalahgunakan, itu dosanya siapa? Dosa dia. Ya. Kita gitu. Kalau ada yang minta sumbangan, ya awalnya kita tolak dulu. Ya, afwan,
kalau untuk acara-acara demikian anak nggak bisa, saya nggak bisa. Ya, tapi kalau untuk keperluan-keperluan umum, untuk penerangan jalan, kampung, atau yang lain sebagainya, iya, insya Allah saya bantu. Katakan gitu kepada dia. Wallahu a'lam. Ya. Sering dapat nasihat, katanya melakukan hal seperti itu untuk melestarikan budaya leluhur, sejarah gitu. Ya. Ya, itu kekeliruan yang sudah diperingatkan banyak di dalam Al-Quran. Allah mengatakan misalnya dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ketika mereka diseru untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan enggak, kita mengikuti apa yang telah berjalan dari nenek moyang kami, dari leluhur-leluhur kami. Apakah leluhur kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka dalil kebenaran itu bukan dari nenek moyang atau dari leluhur, namun dari kita kakek moyang juga termasuk. Bang moyang. Ya, tapi dari kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Terkait banyaknya hari libur di Indonesia, Ustaz, otomatis kan mereka juga memperingati dengan keberadaan hari libur ini. Terutama untuk saya pribadi, Ustaz, di lingkungan pendidikan, itu terkait dengan dana yang dikeluarkan sama pemerintah untuk menyelenggarakan acara yang mustahab, bahkan sampai acara bid'ah. Ketika dana itu tidak diambil dengan alasan hanya acara bid'ah ditinggalkan, itu berpengaruh kepada kredibilitas sekolah itu. Ya, resiko. Terkait poin dan sebagainya, jika dana tidak turun, terus kemudian berkurangnya murid dan pada akhirnya buyar. Nah, ini bagaimana? Ya, itu resiko berpegang dengan sunnah. Ada cost, ada pengorbanan. Kalau kita yakin ketika kita mengingkari hal tersebut, grade sekolahnya jadi turun, maka kita meyakini bahwa ya memang demikian ahlus sunnah ghuraba. Ahlus sunnah memang minoritas. Iya, itu konsekuensi memang. Kita kan pengen untuk memegang sunnah, tapi kita nggak mau ada resiko. Nah, ini nggak bisa. Nabi mengatakan kal qabid alal jamr. Memegang sunnah ini seperti memegang apa? Memegang bara api. Panas memang. Ada resiko yang akan dihadapi oleh seseorang ketika dia berpegang dengan sunnah ini. Nah, kalau dalam lingkungan sekolah tadi, resikonya demikian. Itu ratingnya jadi turun, akreditasinya jadi turun. Kemudian kalau turun, yang daftar sedikit, itu juga nggak bisa jadi patokan. Ada kita dapati sekolah-sekolah, pondok-pondok yang grade-nya turun. Ya kan, bahkan dituduh radikal, mengajarkan terorisme dan yang lainnya. Cuman ternyata kewalahan menerima pendaftaran. Ya, kita dapati demikian. Justru malah kewalahan menerima pendaftaran. Karena yang dilihat sama orang-orang adalah kualitas pendidikannya, bukan rating. Ya, bukan ratingnya. Itu yang dilihat oleh wali-wali murid atau wali-wali santri itu demikian. Bagaimana dilihat lulusan-lulusannya, bagaimana siapa saja pengajar-pengajarnya di sana, terus bagaimana kemudian lingkungan sekolahnya atau fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, itu yang dilihat. Adapun grade-grade ini hanya sebatas penilaian saja. Yang grade-nya bagus juga akidahnya goncang kok. Iya kan? Yang grade-nya tinggi juga nggak menjamin di atas akidah yang sahihah. Nah, maka tetap pada pendirian itu enggak. Kalau untuk acara-acara kebid'ahan enggak. Nah, wallahu a'lam. Kalau seandainya uang itu kita ambil, terus kemudian dipakai yang lain, kita nggak menyelenggarakan acara itu, kita alihkan ke yang lain, sehingga kemudian yang kita kirim file-nya dalam tanda kutip bukan file kegiatan itu, apa kita boleh? Ya dusta dan berarti jelas kedustaan di situ. Iya, memanipulasi nggak boleh. Meskipun niatnya baik, enggak. Mirip seperti jamaah umroh, nggak boleh pakai baju bebas ketika tawaf di matof,
sekitar Ka'bah ngakali pakai ihram, padahal dia nggak sedang umroh, ngakali pakai ihram. Ini gimana mau beribadah kok dusta? Ya, nggak boleh. Seorang harus jujur dalam beribadah. Wallahu a'lam. Kalau misalkan menambahkan pertanyaan mungkin Apa itu? menambahkan pertanyaan biasa, misalkan kita sebagai bawahan gimana gitu mengingkarinya, dengan lisan atau dengan hati langsung? Tuh, makanya kita dipaksa. Ya misalkan kita Sebagai atasan kita mau, sebenarnya kita tidak mau. nggak mau. Nah, kita ikut andil enggak dalam hal tersebut? Artinya kita enggak yang ditugaskan. Kau ini ya bikin laporannya ya. Nanti laporkan seakan-akan kita sesuai dengan apa itu? Kegiatan itu. Ya, sesuai dengan kegiatan itu. Seakan-akan sesuai dengan kegiatan itu. Padahal ini dananya alokasinya bukan untuk kegiatan, tapi antum yang disuruh buat laporan seperti itu. Iya, antum terkena dosanya. Tapi kalau antum intinya nggak ada apa-apa, antum hanya sebagai bawahan saja, dan antum tidak ada ikut andil di dalamnya, dan itu dikerjakan oleh atasan sendiri, ya sudah, itu dosanya dia sudah. Walaupun kita menerima gaji dari sekolah itu. Tuh, kalau menerima gaji urusan lain, nggak ada sangkut pautnya dengan itu tadi. Nggak ada sangkut pautnya dengan itu, sudah urusannya atasannya itu tadi. Adapun gaji yang memang karena antum bekerja. Adapun dananya dari mana, itu urusan atasan itu tadi. Nah, wallahu a'lam. Sama seperti Nabi menerima pemberian dari orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi menerima daging kambing yang diberikan oleh orang Yahudi sampai akhirnya Nabi keracunan. Itu dari Yahudi. Padahal kita tahu muamalahnya Yahudi dengan apa? Riba, dari yang haram. Ya, dibolehkan. Wallahu a'lam. Saya kira ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.